Paskah. Kita datang di pagi penuh harapan, karena maut telah dikalahkan dan kasih-Nya yang telah menang. Dari gelap menuju terang, dan dari salib yang memberitakan kemenangan. Mari bersatu hati dalam persekutuan yang memadahkan pujian serta bersyukur di hari penuh kemuliaan. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Jamakaunang sebagai pemberita firman dan segenap pelayan yang bertugas. Saat teduh. Saat teduh selesai, bayangkan saat seseorang yang paling tidak kita duga akan kita temui, tiba-tiba berdiri di hadapan kita. Saat sesuatu yang telah hilang ditemukan kembali, dan kita hampir tidak percaya dengan mata kita. Bayangkan, saat ketakutan kita tiba-tiba terbukti tidak beralasan, dan kita dikejutkan oleh sukacita. Hari ini adalah saat seperti itu. Kita pernah pada yang terburuk, dan tiba-tiba hidup berbalik. Lalu datanglah hari Paskah ini untuk digoyahkan dari keyakinan kita bahwa tidak ada yang dapat mengubah situasi kita. Datanglah jika kita melihat dunia dan merasa kewalahan oleh kekacauannya, atau kecewa dengan janji-janjinya. Hari ini kita mengingat bagaimana Maria pergi untuk mengurapi jenazah dan disambut oleh Sang Juru Selamat. Datanglah untuk beribadah dengan persiapan untuk melihat hidup kita dan dunia melalui mata yang baru. Karena Kristus telah bangkit. Haleluya. Jemaat, mari berdiri. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya.
Kita tabiskan ibadah Paskah Kristus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nats pembimbing dalam Mazmur pasal 118 ayat pertama dan yang ke-24. Mari kita membacanya secara responsorial. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Terimalah salam. Dengan hati yang bersyukur kita menyambut Paskah Kristus. Dan dengan sukacita mengulangi salam Kristiani kuno, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Kristus sudah bangkit. Dan kita sudah bangkit kepada hidup baru bersamanya. Namun kita harus mengakui cara-cara kita terus tinggal di dalam kubur dosa dan kematian kita. Mari mengaku, Tuhan yang hidup. Ketika kami berdiri di hadapan kubur yang kosong, kami tidak selalu merasakan sukacita kebangkitan. Kami merasakan ketakutan, keraguan, dan tidak kepercayaan. Kami merasa hampa. Ampuni ketakutan yang melumpuhkan kami di ambang hidup baru. Ampuni keraguan kami akan kasih-Mu. Ampuni ketidakpercayaan kami akan rencana yang mengejutkan dan penuh sukacita. Penuhi kekosongan kami dengan kasih-Mu yang agung. Bangkitkan kami kepada hidup baru yang berlimpah. Demi kemuliaan dengan
serta anugerah ini. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Kristus memanggil kita kepada hidup baru, Kristus akan menuntun kita kepada kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang marilah kita berdiri. Dan dengarlah firman yang memanggil kita kepada ketaatan baru. Menurut Kolose pasal 3 ayat pertama hingga yang keempat. Firman Tuhan menyatakan, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian perintah hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan karya kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Jemaat disilahkan duduk. Dalam Paskah Kristus, ibadah Paskah Kristus saat ini kita hendak membaca bagian firman Tuhan. Mari kita menyiapkan Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga yang ke-7. Sebelumnya mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara seruling.
cakrawalanya, agungkan namanya. Puji Dia yang perkasa, puji Dia Raja besar, dengan kehidupan berdusantara dan dengan gambus petikan kecapi, dengan rebana dan tari-tarian, dengan seruling dan dengan kecapi. Serta ceraca yang berdentang. Hai puji-puji kala yang bernafas, puji-puji Tuhanmu, puji haleluya, haleluya, mari pujilah Allah di tempat kudusnya, haleluya, mari puji haleluya, puji dalam cakrawala, agungkan namanya, mari puji di tempat kudusnya, Tuhanmu pujilah. Haleluya, dalam cakrawalanya, agungkan Tuhanmu, puji di tempat kudusnya, nyanyikanlah haleluya. Amin. Kiranya pujian yang tersampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami datang beribadah kepada Tuhan, mensyukuri Paskah Kristus. Di dalamnya kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau berada dalam sebuah penghayatan memaknai Paskah Kristus. Kami mohon ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan hanya diterangi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Sembunyikanlah hamba di bawah kaki salib-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu benar adalah maksud dari firman Allah. Bersabdalah kepada kami semua, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab
hari ini terambil dari Injil menurut Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Injil menurut Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Hati mereka masih diliputi duka. Namun mereka tetap datang ke kubur Yesus. Gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Ia datang ke batu penutup itu lalu menggulingkan batu itu.
wujudnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Janganlah takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kita harus cepat, mereka harus tahu. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, Yesus menjumpai mereka. Katanya, Salam bagimu. mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dengan hati yang penuh sukacita, mereka kembali berlari. Duka telah berubah menjadi harapan. Kematian telah dikalahkan. Yesus telah bangkit. Haleluya! Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Kristus bangkit. Dan hari ini semua dibangkitkan dari tempat tidurnya dan berkumpul di gedung gereja ini mengikuti ibadah dari gedung serbaguna. Dan puji Tuhan, jemaat Tuhan juga dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Jemaat Mangamaseang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita berikan senyum yang termanis buat yang di kiri dan kanan kita karena Kristus bangkit, dan katakan, selamat Paskah bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, ada suatu ungkapan yang dalam bahasa Jawa bilang begini, suwargo nunut, neroko katut. Yang kira-kira artinya, ada yang mengerti? Saya kasih tahu ya. Artinya begini Bapak Ibu, ungkapan suwargo nunut, neroko katut, ini adalah sebuah ungkapan yang mau mengatakan istri harus menurut saja kepada suami. Setuju tidak? Ya, jadi ini sebuah ucapan dalam bahasa Jawa yang mau bilang, seolah-olah mau bilang begini, seorang istri harus menurut saja sama suaminya. Kalau suami masuk surga, istri ikut. Kalau suami masuk neraka, apa boleh buat, istri juga dibawa-bawa. Setuju tidak?
Pastinya kita tidak akan setuju. Ya, karena kita mengungkapkan diri kita bukan dengan cara demikian. Kita ini sebagai perempuan ya, saya mau coba menyampaikan bahwa kita ini adalah pengikut Ibu Kartini. Sudah zaman emansipasi. Kita mau mengatakan kita ini sudah maju. Kita sudah lama meninggalkan anggapan bahwa wanita itu hanya mengurus 3M saja. Manak artinya melahirkan, masak artinya memasak, dan juga macak artinya berhias. Kita mungkin sebagai perempuan mengatakan itu. Kami sudah sama derajatnya dengan laki-laki. Kami tidak mau diperlakukan seperti ungkapan yang saya ungkapkan tadi. Saudara-saudara, saya sebagai seorang perempuan juga setuju dengan apa yang saudara ungkapkan dan rasakan. Tetapi saya mau bilang 2000 tahun yang lalu jalan pikiran seperti itu belum ada. Apalagi di Israel. Masyarakat Yahudi, saudara-saudara, di mana Yesus lahir atau hidup adalah masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki. Sangat dikuasai laki-laki. Semua jabatan penting, termasuk di dalamnya jabatan keagamaan, ada di tangan laki-laki. Wanita atau perempuan dianggap rendah. Wanita tidak pernah masuk hitungan. Jika orang Yahudi ditanya berapa jumlah anaknya, maka mereka akan mengatakan hanya anak laki-laki saja. Saking rendahnya kedudukan seorang perempuan. Di dunia pengadilan jemaat Tuhan, wanita tidak boleh berperan. Karena menurut adat Yahudi pada zaman itu, seorang wanita tidak boleh memberikan kesaksian. Tidak akan pernah dipercaya jikalau ada seorang wanita yang memberikan kesaksian. Karena dianggap bohong. Tidak akan pernah dipercaya. Masyarakat Yahudi tidak menerima seorang perempuan sebagai saksi. Tetapi jemaat Tuhan, dalam pemahaman tradisi Yahudi pada saat itu, kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, dalam drama yang dimainkan oleh anak-anak kita, adik-adik kita sekalian, bahwa pada peristiwa Paskah terjadi, segala sesuatu yang menjadi pemahaman Yahudi semuanya diterobos, dilawan. Di tengah masyarakat yang tidak mau menerima wanita sebagai saksi, malah wanita yang dijadikan saksi pertama peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Saksi atas sebuah perkara yang sangat-sangat besar yang mengubah dunia ini. Orang pertama yang menerima kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit adalah para perempuan-perempuan. Wanita yang menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan itu. Kalau Bapak Ibu mau ketahui, semua peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang mencatat bahwa perempuan adalah saksi pertama dari peristiwa kebangkitan itu, semua tercatat dalam 4 Injil. Saudara-saudara, kita lihat bersama-sama bagaimana gambaran itu sangat-sangat jelas sekali. Semua mengungkapkan bahwa perempuan adalah saksi pertama meskipun daftar nama mereka berbeda-beda. Tapi semuanya bicara tentang perempuan sebagai saksi yang pertama dalam kebangkitan Yesus Kristus. Pada zaman itu belum dikenal gerakan peranan perempuan. Tetapi para perempuan itu menjalankan peranan mereka dengan sangat penting. Saudara-saudara, mereka menjadi saksi, bukan sembarang saksi. Mari coba kita melihat bersama-sama apa yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 28 itu. Perempuan-perempuan itu maksud hatinya adalah sebagai bagian daripada pelayat, saudara-saudara. Saudara lihat tadi dalam pembacaan Alkitab kita bagaimana mereka berada dalam kegelisahan, mereka berada dalam ketakutan, mereka tertekan secara batin dan sosial karena kematian Yesus, sang guru mereka yang selama ini berada bersama-sama dengan mereka.
didorong oleh rasa cinta, didorong oleh keinginan dan kesetiaan, mereka pergi ke kubur Yesus di pagi hari. Saudara harus ketahui, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa ada peristiwa kebangkitan itu. Dalam cinta, dalam kesetiaan kepada Yesus, mereka hadir sebagai pelayat dengan maksud mereka mau merempahi tubuh sang guru mereka, sebagaimana tradisi Yahudi menyatakan bahwa mereka harus merawat jenazah yang baru meninggal. Tercatat dalam pembacaan Alkitab kita, para pelayat mengalami peristiwa yang ajaib. Ketika mereka sampai di kubur Yesus, terjadi gempa bumi sebagai tanda bahwa peristiwa kebangkitan ini adalah benar-benar intervensi Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, kita lihat bersama-sama kemuliaan Allah dinyatakan, ditampakkan oleh malaikat dengan wajah bagaikan kilat, dengan wajah bagaikan salju, bajunya putih bagaikan salju. Saudara-saudara, pada sisi lain keterbatasan kuasa manusia dalam peristiwa kebangkitan itu ditampakkan dari sikap para penjaga yang gemetar ketakutan. Mereka menjadi seperti orang yang hampir-hampir mati melihat menyaksikan peristiwa itu. Inilah yang kita boleh lihat bersama-sama. Kuasa Allah membawa Yesus dalam sebuah kemenangan. Dari seorang pelayat, dari perempuan-perempuan dengan maksud hati menjadi pelayat. Berita dari malaikat itu yang mengatakan, ia tidak ada di sini sebab dia bangkit, adalah sebuah dasar iman Kristen yang menenangkan hati perempuan-perempuan itu yang tadinya gelisah, yang tadinya sedih, yang tadinya galau. Mereka kini bergembira, jemaat Tuhan. Hati para perempuan itu semuanya gembira. Setelah malaikat mempersilahkan mereka melihat kubur, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus bangkit memberikan kemenangan atas maut, atas kematian. Dan ini memberikan makna baru bagi perempuan di kubur itu. Mereka kini beralih dari pelayat dan kini mereka diminta untuk menjadi saksi Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Cerita fakta tentang kebangkitan Kristus menyatakan bahwa saudara dan saya adalah saksi Kristus meskipun dalam cerita yang berbeda. Hal ini berlaku dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman, di mana kita memiliki panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Apa yang tertulis dalam kitab Injil Matius tentang kebangkitan Kristus, apa yang tertulis dalam kitab-kitab Injil tentang kebangkitan Kristus, bukanlah sebuah teori dan imajinasi jemaat Tuhan, melainkan sesuatu yang betul-betul terjadi, dialami oleh perempuan-perempuan itu. Firman itu telah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, mati dan dibangkitkan. Itu nyata. Kita sebagai orang percaya adalah saksi Kristus di masa kini. Kita percaya, kita beriman bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Injil adalah benar adanya. Di sisi lain, kita juga mengalami kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami anugerah. Kita sungguh-sungguh menerima pengampunan. Kita sungguh-sungguh telah diberikan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Perjalanan iman kita
mungkin tidak selalu mulus. Perjalanan iman kita ada jatuh bangunnya. Kita mengalami sukacita, di sisi lain kita juga mengalami duka cita. Selama kita hidup di dunia ini kita masih diproses. Selama kita masih hidup di dunia ini perjalanan kehidupan memang tidak selalu mudah. Tetapi kita bersaksi meyakini tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan dan meninggalkan kita. Kita sebagai manusia yang lemah dan berdosa, dari hari ke hari terus menerus menerima anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kita menerima pengampunan dan keselamatan. Kita juga menerima kemenangan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Itu berarti Tuhan sungguh-sungguh memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah hidup ini. Pengalaman hidup dan iman kita bersama dengan Tuhan seharusnya menjadi sebuah kesaksian yang berharga bahwa masih banyak orang yang hidup di tengah-tengah kegelapan. Saudara-saudara, gambaran yang saya mau katakan bahwa kita adalah saksi Kristus itu sederhana saja, jemaat Tuhan. Saya mau kasih cerita tentang Maria dan Tony, sebut saja ya namanya, mungkin sama dengan yang ada hadir dalam ibadah ini, tapi entah kenapa teringat saya dengan nama Maria dan Tony. Jadi Maria dan Tony adalah sepasang suami istri. Sejak kecil Maria selalu diajarkan oleh orang tuanya untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dia belajar untuk mencintai sesama, membantu mereka yang membutuhkan, selalu bersikap jujur dan adil. Maria juga belajar untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Suatu hari, Maria bertemu dengan seorang wanita bernama Sari yang sedang duduk di bangku taman. Sari adalah teman dari Maria yang kelihatannya dia sedang sedih dan kesepian. Maria mendekatinya dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Sari bercerita bahwa dia baru saja kehilangan pekerjaan dan tidak tahu bagaimana harus menghidupi keluarganya. Maria pun menawarkan bantuan kepada Sari. Dia membantu Sari mencari pekerjaan baru dan juga memberikan dukungan moral kepada Sari. Di sisi lain, Maria juga sering berbagi tentang imannya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia bercerita tentang kasih Tuhan yang begitu besar, bagaimana dia selalu menyertai umatnya. Dia mengajak orang-orang untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, dan akhirnya mengenal Tuhan. Suaminya pun demikian. Tony juga mengikuti jejak Maria. Dia belajar menjadi saksi Kristus di tempat kerjanya. Dia selalu berusaha untuk bekerja dengan jujur. Dia selalu berusaha untuk bekerja dengan adil dan juga membantu rekan-rekannya yang membutuhkan. Tony juga sering berbagi tentang imannya kepada rekan-rekannya dan selalu mengajak rekan-rekannya untuk berdoa bersama. Maria dan Tony sadar bahwa mereka adalah saksi Kristus. Meskipun perjalanan hidup mereka tidak mudah, tetapi dengan menjadi bagian dari saksi Kristus, mereka akan siap menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Maria dan Tony telah menjadi saksi Kristus dengan berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar mereka. Saudara dan saya juga akan dimampukan menjadi saksi Kristus. Meskipun dalam kehidupan kita ada begitu banyak tantangan, persoalan, suka duka yang kita alami. Tetapi Tuhan tidak pernah kekurangan memberikan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, itulah panggilan kita pada saat ini. Sebagai saksi Kristus,
Kita harus hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Berharap bahwa hidup mereka juga akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Memang sekali lagi, sebagai bagian daripada pengikut Kristus di saat ini, ada tantangan yang harus kita alami. Karena secara khusus dunia tidak sedang baik-baik saja. Oleh sebab itu, ada sebuah kesimpulan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Pasca Kristus di tahun 2026 ini, di tengah kekerasan dunia. Saudara-saudara, mari kita melihat bersama-sama. Yesus tidak punya senjata, tapi ia menaklukkan hati lebih banyak daripada para pemimpin perang penakluk dunia. Yesus tidak meninggalkan tulisan, tetapi dia menggerakkan jutaan tangan untuk menulis tentangnya. Yesus tidak punya rumah, tetapi namanya diucapkan di dalam rumah-rumah ibadah di berbagai negara. Yesus tidak mempertahankan diri, tetapi ia mempertahankan kehidupan dengan menyerahkan dirinya sendiri. Ia tidak menang dengan mengorbankan manusia, tetapi dia berkorban untuk menyelamatkan manusia. Di tengah dunia yang mengagungkan kekuatan, jalannya tetap bertahan. Sunyi namun tetap bekerja membaharui dunia ini. Oleh sebab itu, itulah panggilan kita saat ini jemaat Tuhan. Banyak orang yang belum percaya kepada Kristus, tetapi karena Kristus memilih jalan hidup sesuai dengan rencana Allah, dan kita akhirnya diselamatkan. Tuhan meminta saya dan saudara menjadi saksi-saksi Kristus di dunia yang penuh dengan tantangan, kekerasan, dan kekejaman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Dikau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Turun malap surga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan
Tuhan kemenangannya. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Tuhan ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjung aku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Dalam ibadah Paskah saat ini, sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, ada pertanyaan yang mesti kita jawab. Pada hari ini ketika kita merayakan kebangkitan Kristus dari kematian, baiklah kita mengingat ulang dan merayakan pembaptisan kita yang menjadi tanda dan jaminan hidup baru kita dalam Kristus, dengan mengucapkan kembali janji yang kita atau orang tua, wali orang tua kita ikrarkan pada waktu pembaptisan kita, untuk membuang segala kepercayaan lain, melawan segenap kuasa kegelapan, lalu mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaatnya dalam kasih. Berjanjikah saudara membuang segala kepercayaan lain, melawan segenap kuasa kegelapan, lalu mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaatnya dalam kasih? Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan berada di dalam doa syafaat. Doa syafaat hari ini juga kita akan ungkapkan secara berbalasan sebelum kita akan berdoa untuk pokok doa jemaat. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kami semua untuk merayakan kebangkitan Kristus dari kematian yang memberikan keselamatan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja dan para pemimpin dunia. Tuhan Yesus yang telah bangkit, kami berdoa agar gerejamu menjadi mercusuar harapan dan kebenaran. Bimbinglah para pemimpin dunia untuk bekerja demi perdamaian, terutama di Timur Tengah dan bagian dunia yang berperang.
dan untuk melindungi mereka yang rentan. Semoga sukacita kebangkitan-Mu memperbarui hati kami dan memperkuat komitmen kami terhadap keadilan. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Kami mau berdoa untuk mereka yang mengalami penderitaan. Tuhan kehidupan, kami mendoakan semua yang menderita, mereka yang mengalami kemiskinan, penyakit atau kesepian. Pada Paskah di tahun 2026 ini, kami memohon agar Engkau membawa penyembuhan, penghiburan, dan awal yang baru bagi mereka yang menghadapi keputusasaan. Semoga kehadiran kasih-Mu dirasakan oleh mereka yang kesepian dan terpinggirkan. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Kami mau berdoa untuk pembaruan spiritual. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih kepadamu atas kemenangan Yesus atas kematian. Saat kami merayakan masa baru ini, perbarui semangat kami dan bantulah kami meninggalkan kekhawatiran dengan berfokus pada janji-janji-Mu. Semoga kami menjadi saksi kasih-Mu yang mengubah hidup, membiarkan terang kebangkitan, membimbing hidup kami. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Kami mau berdoa untuk keluarga dan jemaat GPIB Mangamaseang. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, berkati keluarga dan jemaat GPIB Mangamaseang. Berkati, kuatkan mereka yang hidup dalam tekanan. Penuhi rumah kami dengan kedamaian-Mu dan ciptakan persekutuan di mana setiap orang dihormati dan diperhatikan, dimengerti dan diterima. Bantulah kami untuk membagikan harapan musim ini kepada setiap orang yang kami temui. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari kematian dan memandikan dunia di dalam terang. Terima kasih atas harapan surga dan undangan-Mu yang murah hati untuk hidup kekal. Bantulah kami untuk mengutamakan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan di tahun ini, di hari-hari yang akan datang. Kami mau berdoa biarlah Tuhan terus memberkati persekutuan pelayanan dan kesaksian di GPIB Jemaat Mangamaseang. Bersyukur bahwa perayaan Paskah Kristus boleh berlangsung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh panitia dengan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa berbagi berkat. Berkati seluruh presbiter yang senantiasa mendukung di dalam pelayanan. Memberkati Ibu Pendeta Besti Laborita Simon Pagabean dalam peran dan tanggung jawab di tengah jemaat, keluarga, dan dalam kehadirannya di tengah masyarakat. Diaken Penatua BPPJ unit-unit misioner, vikaris, pegawai kantor gereja kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Kostor, sopir, satpam, semuanya boleh bekerja dengan segala baik. Tuhan biarlah di Paskah Kristus ini kedamaian terus mereka rasakan dalam semangat melayani Tuhan. Kami mau berdoa biarlah Tuhan juga memberkati hubungan Mangamaseang dengan Kodam 14 Hasanuddin dan pimpinan Yona Rahanut 4 AAY. Tuhan biarlah kami senantiasa dapat saling bekerja sama, saling membantu, saling menopang dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap mereka yang mengalami duka cita. Tuhan lawat dan hiburkanlah saudara kami, Bapak Hasmal Harmin sebagai pegawai Satpam di GPIB Mangamaseang. Bapak terkasih dalam duka cita ketika Tuhan berkenan memanggil pulang ibunda terkasih pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 yang lalu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buat Bapak Hasmal dan keluarganya. Kami juga mau berdoa buat mereka yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah satu persatu, pulihkan mereka. Tuhan hadir memberkati mereka sebagai korban bencana ekologi. Tuhan hadir menguatkan dalam bencana yang mereka alami. Kami juga mau berdoa buat mereka yang berulang tahun,
bertambah usia kelahiran di sepanjang pekan ini tanggal 5 April sampai dengan 11 April 2026. Kami percaya panjang umur adalah anugerah Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu untuk setiap mereka yang bertambah usia. Hari ini di hari Minggu, di hari Sabat, merupakan hari ulang tahun dari Endro Raja Guguk dan Bapak Anton Tonrate. Tuhan hadir di sana memberkati kehidupan anak-anakmu ini. Kami mau berdoa, Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang ada di sektor pelayanan 7. Secara khusus kami mau menyerahkan keluarga Felix Rudolf Lopis Papia, keluarga Stefan Jamris Saya Latuheru, keluarga Johanna Ivon Latuhamaro, keluarga Philip Ferdinand Sepang. Ya Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah mereka dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh datang beribadah ataupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan berkati kehidupan pribadi, Tuhan memberkati kehidupan pekerjaan dan rumah tangga. Berkati juga kegiatan-kegiatan dalam rangka Paskah Kristus. Dalam rangkaian setelah ibadah ini, Tuhan Yesus berkenan akan campur tangan di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati dan lanjutkan kasih setia Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Penatua Jahrul Polempe, Penatua Rosi Lomban, Diaken Leopati Nasarani, Diaken Jerry Parihala, Diaken Esther Nanulita, Penatua Jamie Sumampau, Diaken Madalena Letrola, Diaken Olivia Sianipar, Diaken Esra Palisungan, Penatua Ripka Matakupan, Badan Suara Seruling, Vokal Grup Nafiri, tim pemandu lagu dan tim organis serta tim multimedia. Terima kasih Bapak. Seluruh pemain drama, penari, Tuhan Yesus juga berkati. Terima kasih untuk kesempatan yang indah memuji dan memuliakan nama Tuhan di Paskah Kristus. Biarlah Paskah Kristus membawa damai, kemenangan, sukacita dalam hari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Kesaksian pujian dari vokal grup Nafiri dipersilahkan.
takes time.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna merah, pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin, dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak renovasi kantor lama, dan kotak amplop syukur Paskah tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kristus bangkit sejahtera, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Daya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkanlah ibu terbenam, haleluya. Rasaku pun menyerah, haleluya. Dan terangkan lakukan, haleluya. Kristus jaya atasku, haleluya. Jangan kemenangan Firdaus, haleluya. Hidup gajah mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Maut di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya.
Jemaat mari berdiri. Kita berdoa. Allah sumber permulaan baru, Engkau menyingkirkan lebih dari sekadar batu. Engkau menyingkirkan keputusasaan dan keraguan, ketakutan dan kegagalan. Pada hari kebangkitan ini, kami mempersembahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kehidupan baru yang telah kami temukan di dalam Kristus. Biarlah persembahan ini menjadi tanda komitmen kami untuk hidup berbeda, mata terbuka, hati terbangun, tangan siap melayani. Semoga apa yang kami berikan hari ini membantu pemberitaan kepada dunia bahwa harapan masih hidup, kasih telah menang, dan sukacita tak terbendung. Pakailah kami dan apa yang kami persembahkan untuk terus menceritakan kisah ini. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 5 April 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama, pelayan firman, Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang STH. Kedua, pelayanan pujian, vokal grup Nafiri, dan paduan suara seruling Mangamaseang. Ketiga, organis, tim organis GPIB Mangamaseang. Keempat, pemandu lagu, tim pemandu lagu GPIB Mangamaseang. Dan yang kelima, operator multimedia, tim multimedia Gereja Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia, ibadah hari Minggu, pelkat dan keluarga. Pertama, ibadah hari Minggu, pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah di Gedung Serbaguna dan di pos pelayanan Antang. Kedua, ibadah hari Minggu pelkat PT setiap hari Minggu pukul 09.30 waktu Indonesia Tengah di Gedung Serbaguna Gereja Mangamaseang. Ketiga, ibadah pelkat GP gabungan hari Selasa tanggal 7 April 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Gereja Mangamaseang. Keempat, ibadah pelkat PKP pada hari Selasa tanggal 7 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Kelima, ibadah keluarga hari Rabu tanggal 8 April 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Khusus untuk sektor 7 dilaksanakan bertempat di keluarga Reiko Christian Irwan dengan alamat Castle Premium Blok A nomor 11. Keenam, ibadah pelkat PKB pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. Dan ketujuh, ibadah pelkat PKLU GPIB Mangamaseang dirangkaikan ibadah PKLU Mupel Sulselbara pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Gereja Mangamaseang. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan pertama,
keluarga Raja Guguk Lagasih dengan alamat Jalan Batua Raya nomor 173 pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dimohon kehadiran warga jemaat sektor 2, keluarga Pendeta Christine Jamakaunang, keluarga Pendeta Besti Laborita Panggabean, PHMJ, Vikaris, tim pengajar katekisasi, anggota Sidi Baru, pegawai kantor gereja, dan pelayan pelkat PA dan PT. Kedua, keluarga Diwa Sudrajat Paputungan dengan alamat BTP Blok C nomor 269 pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dimohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 6, keluarga Pendeta Christine Jamakaunang, keluarga Pendeta Besti Laborita Panggabean, PHMJ, Vikaris, tim pengajar katekisasi, dan pegawai kantor gereja. Bidang pelayanan dan kesaksian. Berita duka, telah dimuliakan Tuhan almarhumah Ibu Hasni Panen binti Mapau Daeng Riolo dalam usia 64 tahun. Almarhumah adalah ibu kandung dari Bapak Hasmal Harmin, pegawai Satpam GPIB Mangamaseang, pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 di Makassar. Dan almarhumah telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 di Makassar. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka. Bidang PPSDI dan Pelkat. Bina katekisasi. Pertama, kelas reguler 2026-2027. Pendaftaran kelas katekisasi reguler periode 2026-2027 dibuka mulai tanggal 7 April sampai dengan tanggal 21 April 2026. Bagi orang tua yang mempunyai anak berusia minimal 16 tahun, dapat mendaftar di kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja. Kelengkapan administrasi, fotokopi berupa akte kelahiran, surat baptis, surat nikah orang tua menurut catatan sipil dan gereja, serta pas foto terbaru berwarna 3x4 2 lembar. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 April 2026. Kedua, bina katekisasi khusus. Berusia dewasa minimal 20 tahun. Pendaftaran dilakukan di kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Imbauan. Mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Efesus 4 ayat 2b menyatakan, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bidang Inforkom Litbang. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia di dalam pekan ini, terhitung mulai tanggal 5 April 2026 sampai dengan tanggal 11 April 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran jemaat dalam ibadah ini
pria berjumlah 203 orang, wanita berjumlah 373. Totalnya 576 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangmaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah pada saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu. Jemaat, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video pesan Paskah dari Majelis Sinode. Shalom, salam damai Paskah bagi kita sekalian. Kiranya Paskah pada hari ini lebih membangkitkan rasa gembira serta memotivasi pengharapan setiap insan gereja makin sedia merayakannya melalui berbagai karya. Shalom, salam damai Paskah bagi kita sekalian. Kiranya Paskah pada hari ini lebih membangkitkan rasa gembira serta memotivasi pengharapan setiap insan gereja makin untuk pembentukan masa depan yang baru, yakni menyelamatkan masa depan semesta, baik lewat sapaan kehadiran maupun sentuhan digital demi membangun keluarga tempat bagi iman, moral, dan toleransi bertumbuh menjadi inspirasi untuk merajut suasana damai di tengah beragam kemajemukan dalam masyarakat, serta melestarikan lingkungan sebagai rumah bersama yang menyenangkan. Jadi meskipun kematian Kristus menjadi kematian terhadap kekecewaan, ketakutan, ketiadaan arah, tetapi kebangkitan Kristus bagi kita semua justru membalikkan keadaan, yakni perubahan mendasar bagi kehidupan gereja. Kebangkitannya bukan soal masalah batin. Kebangkitan Kristus meyakinkan kenyataan harapan baru, yakni keberanian bagi yang setia bersama Kristus. Kedamaian, kekekalan bukan akhir dari kesudahan perjalanan dunia, sehingga membuahkan kerinduan terhadap mereka untuk merayakan iman, ungkapan kesaksian hidup lewat peran panggilannya. Kristus bangkit, memperteguh keberanian yang mengenyahkan semua rasa takut, bahkan kebimbangan gereja untuk memenuhi amanah pengutusannya. Dan bahwa kebangkitan Kristus pun menyatakan keagungan akan anugerah pendamaian dari Allah yang harus kita sampaikan melalui peran semua warga GPIB di setiap perjumpaan dengan sesama dan semua ciptaan. Dengan bangkitnya, Allah juga memproklamirkan kebaikan Tuhan yang membuat kita telah beroleh kepastian akan keselamatan
yakni keselamatan hidup dan harapan. Itulah kebaikan yang pada akhirnya telah kita kecap dari waktu ke waktu. Rahmat, kebaikan, guna disaksikan dengan berani bagi semua makhluk, agar mereka juga merasakan, memahami bahwa kebangkitan Kristus juga adalah rahmat bagi mereka. Selamat merayakan Kristus yang bangkit untuk kita dan untuk dunia ini. Kristus bangkit, Kristus menang, Kristus jaya, dan dunia bersorak gembira sampai pada hari penggenapannya. Pagi membawa harapan yang baru, pelan cahaya menghapus pilu. Anugerah kasih-Nya tak pernah hilang, ada damai di hati yang tenang. Salib yang dulu penuh luka, sekarang jadi tanda cinta. Kini, terang mengganti gelap. Kuatkan langkah, teguhkan harapan. Angin sejuk menyapa jiwa, ada syukur dalam dada. Hidup bangkit di hari mulia, harapan tumbuh selamanya.
berdiri. Kristus bangkit, Kristus hidup. Pergilah ke tengah dunia sebagai umat Tuhan yang menerima anugerah kehidupan, dan sedialah merayakan kehidupan dengan memuliakan kasih dan kuasa Allah yang hidup. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Muliakanlah Anak Domba Kudus yang menebarkan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Serta terimalah berkat-Nya. Allah Maha Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, menganugerahkan rahmat kepada kamu. Yesus Kristus yang memberikan hidupnya untukmu, menganugerahkan damai sejahtera-Nya kepadamu. Roh Kudus yang menyertai kamu setiap hari, mengilhami kamu untuk melayani dengan lebih giat, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Dimohon untuk semua jemaat yang hadir di gereja maupun di gedung serbaguna untuk tetap berdiri di tempat. Dimohon untuk semua jemaat di gereja dan di GSG untuk tetap berdiri di tempat. Selanjutnya kita akan menikmati makanan dan minuman yang telah disiapkan. Untuknya itu, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Melengkapi sukacita kami dalam ibadah Paskah Kristus pada pagi hari ini, sesaat lagi kami akan menikmati makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh tim kerja. Untuknya itu, kami mohon, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati makanan dan minuman ini, agar menjadi kekuatan buat tubuh kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut syukur kami ini. Amin. Selamat menikmati. Selamat Paskah.